Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 1831 411161 dari kelas Menjaskes Rek angkatan 2018. Baiklah, dalam presentasi pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya atau PowerPoint, yaitu memaknai olahraga dalam kebudayaan. Yang pertama yaitu olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata atau institution yang masing-masing terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Olahraga dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yaitu pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dan dalam kesehariannya. Aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarahnya ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewi di Bukit Olympus pada masa Yunani kuno, berarti bermakna sakral pula. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Ada 4. Yang pertama yaitu olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seorang atau golongan. Sedangkan yang ketiga adalah olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Dan yang terakhir, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah dari pendapat Menandar 2012-10. Fungsi tersebut sekarang menjadi semakin berkembang, tidak lagi bermanfaat secara individual, namun juga mempunyai fungsi komunal ketika masyarakat olahraga juga dapat berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa, kebanggaan, dan jika berprestasi juga berfungsi sebagai bentuk untuk mempererat rasa kesatuan bangsa. Kemudian selain olahraga mempunyai fungsi secara budaya, aktivitas olahraga tersebut sebenarnya mempunyai makna dalam kebudayaan masyarakat penduduknya. Menurut CS Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda sigen yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Pertalian atau asosiasi antara sigen dan referen itu akan melahirkan 3 sifat. Apabila bersifat natural, akan melahirkan tanda indeks. Jika bersifat formal, tanda yang terbentuk adalah ikon. Dan apabila bersifat arbitrer, melahirkan tanda simbol. Untuk memahami pertanyaan tarsik dan referen atau acuan, serta sifat tanda yang terbentuk, perlu butir ketiga yang dinamakan interpretan, yang sebenarnya berupa konsep, makna terbentuk, bagan yang dinamakan triadik Peirce atau Van Suess 1992, dan Menandar. Nah, ini adalah bagan pertama dari semiotika triadik CS Peirce. Kemudian, dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah suatu tanda sigen yang dapat dimaknai dan dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tertentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interpretan, yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima menerima tanda sigen, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya.
Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi dari pendapat Seymour tahun 2008. Pendekatan semiotika tersebut dapat diterapkan dalam aktivitas olahraga secara umum atau bagian-bagian dari aktivitas olahraga saja. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu ada 3. Yang pertama, untuk keperluan sendiri. Kemudian yang kedua, untuk dilombakan. Dan yang ketiga, untuk dipertandingkan. Nah, ini adalah bagian kedua, yaitu makna olahraga perlombaan. Nah, di sini kita lihat terdapat acuan, asosiasi, tanda, dan interpretan. Kemudian dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba, atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuan yang bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Pada itu interpretan yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Nah, ini adalah bagian ketiga makna olahraga pertandingan. Nah, terdapat juga di sini adalah acuan, kemudian asosiasi, tanda, dan interpretan. Acuan di sini yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan, kemudian asosiasi bersifat arbitrer, simbol, kemudian tanda olahraga pertandingan, kemudian interpretan pencarian terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Nah, kemudian olahraga pertandingan atau sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda sigen yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertanyaan antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interpretan yang terbentuk adalah pencarian yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang satria sesuai dengan aturan. Nah, kemudian secara umum, olahraga dalam kebudayaan dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada beberapa referennya. Olahraga secara mendasar jika dilakukan secara tidak serius adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri dan pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Nah, kemudian di sini terdapat bagian keempat dari makna olahraga dalam kebudayaan. Nah, di sini ada acuan pertama, acuan kedua, asosiasi, tanda, interpretan. Acuan pertama itu rekreasi dan pengisi waktu. Kemudian acuan kedua itu pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Asosiasi bersifat arbitrer atau simbol. Tanda olahraga, interpretan konsep tentang rekreasi dan pembuktian prestasi diri atau kelompok. Nah, pada bagian ketiga terdapat dua triadic pairs untuk memaknai olahraga. Jika olahraga sigen itu dilakukan untuk hiburan semata-mata, maka referennya adalah rekreasi dan pengisi waktu. Acuan pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga itu. Lain halnya apabila olahraga tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dalam suatu pertandingan atau perlombaan, maka referennya adalah pembuktian kemampuan atau prestasi yang dicapai. Kemudian acuan kedua, dalam pada itu hubungan antara olahraga sebagai tanda dengan acuan pertama dan acuan kedua bersifat arbitrer keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Dengan demikian, olahraga secara umum bermakna rekreasi dan juga bermakna media atau aktivitas untuk pembuktian kemampuan atau pembuktian prestasi. Interpretan yang terbentuk adalah perihal konsep olahraga rekreasi dan olahraga prestasi yang tentunya berbeda. Nah, sebenarnya interpretan tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau sigen kedua yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian,
terbentuk triadik yang baru, dan seterusnya. Tentu mempunyai interpretan yang baru pula. Nah, itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Nah, kemudian perbincangan selanjutnya adalah perihal museum olahraga itu sendiri. Museum tersebut didirikan berkenaan dengan olahraga di Indonesia. Dengan demikian sejatinya dalam museum tersebut terdapat storyline yang menampilkan adanya perjalanan kegiatan olahraga di Indonesia sejak masa silam hingga masa kini. Banyak hal yang bisa disajikan dalam museum tersebut. Sudah tentu seluruhnya tentang dunia olahraga Indonesia beserta narasinya. Museum olahraga dewasa ini telah merawat dan menyajikan pameran benda-benda bersejarah hasil prestasi dan dokumentasi para anak bangsa di bidang olahraga. Namun, tidak hanya hal itu yang dilakukan oleh museum olahraga. Museum tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi generasi berikutnya agar dapat berprestasi di bidang olahraga. Nah, museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya. Karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh, bahwa sejatinya museum tersebut ada 3. Yang pertama, mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Kemudian yang kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Kemudian yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga dari pendapat Munandar tahun 2012. Nah, kemudian ini adalah bagian yang kelima dari makna Museum Olahraga Nasional. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada 3 acuan dan 3 juga tataran. Nah, acuan yang pertama itu mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga. Kemudian yang kedua, acuan kebanggaan bangsa, dan yang ketiga, kejayaan negara. Nah, bagian kelima memperlihatkan upaya pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam kebudayaan di Indonesia secara semiosis. Artinya, terdapat rangkaian pemaknaan yang menggunakan triadik pairs. Pemaknaan dalam semiosis tersebut terjadi pada 3 tataran. Tataran yang pertama lebih bersifat konkret karena berkenaan dengan Museum Olahraga Nasional secara fisiknya atau gedung dan segala isinya. Kemudian tataran kedua dan ketiga lebih bersifat konseptual. Nah, dalam tataran pertama yang menjadi tanda atau sigen adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan referennya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran 1 atau tataran pertama adalah konsep tentang prestasi anak bangsa di bidang olahraga. Kemudian interpretan tersebut menjadi tanda kedua yang mempunyai acuan tersendiri, maka pemaknaan memasuki tataran kedua. Acuan dari tanda kedua atau acuan prestasi di bidang olahraga yaitu menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara sigen kedua dengan referen kedua bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol. Interpretan yang terbentuk pada tataran kedua ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Seterusnya, interpretan kedua tersebut dapat menjelma menjadi tanda ketiga yang mempunyai acuan berikutnya, maka pemaknaan pun memasuki pada tataran ketiga. Nah, dalam tataran ketiga yang menjadi tanda adalah interpretan kedua, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi, acuan dari tanda ketiga itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi, prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Interpretan yang terbentuk pada tataran ketiga adalah bangsa yang berjaya. Agaknya, interpretan ketiga tidak bisa menjadi tanda yang baru atau tanda keempat
karena tidak ada lagi yang menjadi acuan. Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang sukses dalam segala bidang kehidupan. Bangsa yang ditopang oleh kejayaan seluruh warganya, artinya acuan adalah kejayaan itu sendiri. Maka pemberian makna Museum Olahraga Nasional dalam peradaban Indonesia pun terhenti hanya sampai 3 tataran saja. Nah, setelah melakukan penafsiran makna secara bertingkat tersebut, pemberian maknanya adalah dengan cara membaca tanda pertama Museum Olahraga Nasional sebagai simbol dari acuan terakhir, yaitu kejayaan bangsa. Jadi, Museum Olahraga Nasional tersebut didirikan sebagai simbol dari kejayaan bangsa di bidang olahraga. Hal itu yang menjadi makna sebenarnya dari Museum Olahraga Nasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam PowerPoint saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.